Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang bertema Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau lebih dikenal dengan SPIP. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Emiliana Ridan dengan NIM 3312019. Lalu yang kedua, Maria Magdalena Derek dengan NIM 3312011. Yang ketiga, Dewi Sartika Ledoh dengan NIM 3312012. Yang keempat, Veronica Fitnatuli Mugi 3312014. Dan yang kelima, Teresia Aurelia Nino dengan NIM 3312017. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada video ini yaitu yang pertama, dasar hukum, yang kedua, pengertian dan latar belakang SPI dan SPIP, lalu yang ketiga, apa tujuan dan perspektif dari SPIP tersebut, yang keempat, apa unsur SPIP dan bagaimana pengawasannya. Baik, selanjutnya saya akan mempersilakan kepada teman saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Nama lengkap saya Maria Magdalena Derek dengan NIM 3312011. Pokok pembahasan yang pertama yaitu dasar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengertian dan latar belakang SPI dan SPIP. Pengertian yang pertama, Sistem Pengendalian Intern SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien ke dalam laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undangan. Yang kedua, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP adalah SPIP yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya materi berikutnya. Baik, perkenalkan saya atas nama Dewi Sartika Ledoh dengan NIM 331201112. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Yang sekarang kita akan bahas tentang materi tentang latar belakang. Latar belakang itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Berikut tujuan dan perspektif SPIP. Sekarang yang kita bahas yang lebih pertama yaitu tujuan. Tujuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya. Yang pertama, efektivitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, keandalan laporan keuangan negara. Yang ketiga, pengamanan aset negara. Yang keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Perspektif SPIP. Pertama, pemantauan intern. Yang kedua, informasi dan komunikasi. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Yang keempat, penilaian risiko. Dan yang kelima, lingkungan pengendalian. Tujuan dari perspektif yaitu yang pertama, kegiatan yang efektif dan efisien. Yang kedua, kendala laporan keuangan. Yang ketiga, pengamanan aset. Dan yang keempat, ketaatan peraturan. Unsur PSIP dan pengawasan. Unsur lingkungan pengendalian. Yang pertama, penegakan integritas dan etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, kepemimpinan yang kondusif. Yang keempat, struktur organisasi yang sesuai kebutuhan. Yang kelima, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tetap. Yang keenam, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Yang ketujuh, peran APIP yang efektif. Dan yang kedelapan, hubungan kerja yang baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman saya. Sebelum melanjutkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Teresia Aurelia Nino dengan
dengan NIM 331200117. Terima kasih. Selanjutnya, pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengendalian risiko terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai tujuan instansi pemerintah dan tingkatan kegiatan. Yang kedua, mengidentifikasi dari faktor eksternal dan internal dengan menggunakan mekanisme yang memadai. Ketiga, melaksanakan penilaian atas adanya faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Keempat, mengidentifikasi secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan. Kedua, analisis risiko. Analisis risiko terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua, analisis risiko dari faktor eksternal dan internal. Yang ketiga, menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintah, ekonomi, industri, peraturan, operasional, atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan. Keempat, memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat. Selanjutnya, kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, review atas kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, pembinaan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengendalian pengelolaan sistem informasi. Yang keempat, pengendalian fisik atas aset. Dan yang kelima, penetapan review indikator dan ukuran kinerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang pertama tentang informasi dan komunikasi. Yang pertama, informasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengembalian keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lalu yang kedua adalah komunikasi, di mana komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Lalu yang berikut yaitu tentang pemantauan pengendalian intern, di mana pemantauan pengendalian intern itu sendiri adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengadilan intern dan proses yang memberikan